Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati dari kelas 1B Penjas Kesrek UIR Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang ragam bahasa Indonesia. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Nah, di sini kita akan membahasnya. Mengenai pengertian ragam bahasa itu memiliki arti yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang disebut ragam standar. Selanjutnya, jenis ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan jenis terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan media itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulis. Ragam lisan itu adalah dukungan oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Yang kedua ragam tulis. Makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 4. Yang pertama ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Yang kedua ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat ragam tak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Yang terakhir berdasarkan topik pembicaraan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ragam bahasa ilmiah, yang kedua ragam hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga ragam bisnis. Contoh, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang keempat ragam agama, yang kelima ragam sosial, yang keenam ragam kedokteran. Contohnya, anak itu menderita penyakit kronis. Yang ketujuh ragam sastra. Contohnya, cerita itu menggunakan unsur flashback. Pada ragam bahasa baku tulis harus menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menguasai EYD. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan, kita harus mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik, serta bertutur kata yang sopan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.